Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya yaitu Desi Asyarah dengan NPM 2311021075. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari analisis data yang telah kami kerjakan dengan mata kuliah Ekonometrika 1, yaitu dosen pengampunya ada Bapak Imam Awaludin SEME dan juga ada Ibu Rizka Amalia SEME. Berikut data yang akan kami interpretasikan. Kebetulan datanya sudah kami uh, cari dan akan langsung diinterpretasikan. Ini untuk datanya yang telah diberikan. Ada tugas 1 di tabel 6.4 dan juga tugas 2 di tabel 7.3 buku Gujarati, dan di tabel tugas 3-nya ada di tabel 6.5. Pertama saya akan menjelaskan di tabel 6.4. Variabelnya itu ada CM, FLR, PGNP, dan TFR. Dengan datanya sebagai berikut, dengan observasinya itu ada 64. Untuk pertama kita interpretasi di linier, di mana ini merupakan data yang benar, estimasi model yang benar. Intercept di C 263.6416. Ini jika tingkat literasi wanita FLR dan pendapatan nasional bruto per kapitanya PGNP itu bernilai 0, maka angka kematian balita itu diperkirakan sebesar 263,64. Lalu ada koefisiennya FLR itu min 2,231586. Ini setiap peningkatan 1 dalam tingkat literasi wanita akan menurunkan angka kematian balita sebesar 2,23. Hubungan ini signifikan secara statistik. Lalu ada koefisien PGNP. Ini sebesar min 0,005647. Setiap kenaikan 1 satuan PGNP akan menurunkan angka kematian balita sebesar 0,0056. Hubungan ini juga signifikan. Lalu R square-nya itu atau R2-nya itu berkisaran 0,707665. Model ini mampu menjelaskan sekitar 70,77% variasi dalam angka kematian balita. Lalu ada Darwin Watson stat-nya ini sebesar 2,186159. Nilai ini mendekati 2, menunjukkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Lalu ada probabilitas F, statistiknya itu sebesar 0,000 secara keseluruhan. Model ini signifikan, artinya kombinasi PGNP dan FLR itu benar-benar mempengaruhi ini variabel dependensi CM-nya. Jadi untuk interpretasi data pada estimasi model yang benar ini pada linier ini, model ini kuat dan layak digunakan karena kedua variabel bebasnya itu signifikan serta asumsi-asumsi dasar itu asumsi-asumsi dasar regresinya itu terpenuhi. Signifikannya itu dilihat dari mana? Signifikannya itu dilihat dari si probabilitasnya ini. Probabilitasnya ini kurang dari 0,05. Jadi ini signifikan secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita menjelaskan variabel dependent CM. Nah, kita bisa lihat di sini variabel dependennya itu ada CM dan variabel bebasnya itu ada PGNP. Interceptnya itu sebesar 157.4244.
Ini jika PGNP-nya bernilai 0, maka si CM ini diperkirakan sebesar 157,4244. Terus koefisien PGNP-nya itu sebesar min 0,011364. Ini peningkatan PGNP sebesar 1 unit diprediksi kan si CM ini tadi sebesar 0,011364. Ini signifikan secara statistik karena probabilitasnya kurang dari 0,05. Lalu ada R square-nya, R square-nya itu sebesar 0,1662. Ini hanya sekitar 16,62% variasi dalam CM ini dapat dijelaskan oleh si PGNP, tapi sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan. Jadi kesimpulannya ini, model ini tuh lemah karena tidak memasukkan variabel penting seperti hilangnya variabel FLR pada variabel sebelumnya yang sudah kita analisis. Hal ini menyebabkan bias dan menurunkan akurasi pada model. Selanjutnya kita akan menjelaskan model yang salah pada variabel dependent FLR. Nah, di sini bisa kita lihat intercept-nya itu sebesar 47,59716. Jika PGNP-nya 0, maka FLR-nya ini diperkirakan sebesar 47,59716. Lalu untuk koefisien PGNP-nya ini sebesar 0,002562. Peningkatan PGNP-nya itu 1 unit itu akan meningkatkan si FLR ini sebesar 0,00256. Ini signifikan pada tingkat 5% karena probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Ini bisa dilihat probabilitasnya itu 0,0319. Ini menandakan probabilitasnya itu kurang dari 0,05 yaitu signifikan. Lalu ada R square-nya ini bisa kita lihat sebesar 0,0721. Ini hanya sekitar 7,21% variasi dalam si FLR ini dapat dijelaskan oleh si PGNP. Ini cukup rendah untuk analisisnya. Jadi untuk model ini itu kurang akurat karena mengabaikan variabel penting seperti si CM. Nilai penjelasannya ini sangat rendah karena mengindikasikan kelemahan model. Lalu kita masuk ke ini untuk penjelasan di Gujarati tabel 6.4 sudah. Kita akan lanjut ke tabel 7.3 Gujarati. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Asyaro. Oke, selanjutnya yaitu hasil estimasi model linier, yang dimana Y sama dengan 233.621,6 plus 47,99L plus 9,95K. Nah, konstantanya ini sebesar 233621,6 jika tenaga kerja yaitu L dan modalnya yaitu K sama dengan 0, maka outputnya ini tetap, sehingga diperkirakan sebesar 233,621,6 ribu dolar. Lalu koefisien L-nya sebesar 47,99. Setiap 1000 jam kerja tambahan, maka akan meningkatkan output sebesar 47,99 ribu dolar. Lalu koefisien K-nya sebesar 9,95. Setiap 1000 dolar pengeluaran modal, maka akan menambah output sebesar 9,95 ribu dolar. Lalu yang terakhir yaitu R square-nya sebesar 0,9811, yang dimana model ini sangat baik
sehingga mampu menjelaskan 98,11% variasi output. Nah, model ini sangat akurat dan signifikan sehingga cocok untuk analisis produksi karena variabel inputnya sangat berpengaruh terhadap output. Next. Nah, lalu di sini ada hasil estimasi model double log yang dimana ln Y sama dengan 3,89 plus 0,468 ln L plus 0,521 ln K. Nah, koefisien ln L-nya ini sebesar 0,468. Jika jam kerjanya meningkat 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 0,468%. Lalu koefisien ln K-nya sebesar 0,521. Jika modalnya naik 1%, maka outputnya juga akan bertambah sebesar 0,521%. Dan yang terakhir yaitu R-square-nya sebesar 0,9642, yang dimana model ini mampu menjelaskan 96,42% variasi output. Jadi, model log linear ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara input dan output, sehingga keduanya ini memiliki elastisitas yang hampir konstan dan menandakan skala produksinya ini yang efisien. Lalu next lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3, hasil estimasi dari model log yaitu infrared sama dengan min 1653,736 plus 3385,928 log unread. Nah, koefisien log unread-nya sebesar 3385,928. Setiap kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran log ini diperkirakan menaikkan inflasi sebesar 3385,93 poin. Lalu R-square-nya sebesar 0,0796. Nah, hanya 7,96% variasi inflasi yang dapat dijelaskan. Nah, ini menunjukkan model ini sangat lemah. Lalu Durbin Watson-nya sebesar 0,46, yang dimana ada autokorelasi positif yang cukup serius, sehingga model ini tidak cukup kuat, baik dari segi penjelasan maupun asumsi statistik. Nah, disarankan untuk ada perbaikan model lebih lanjut. Next. Lalu selanjutnya di sini ada hasil estimasi model Locklin, yang dimana log infrared sama dengan 7,462 plus 0,1185 unread. Nah, koefisien unread-nya ini sebesar 0,118510. Peningkatan 1 unit tingkat pengangguran, maka akan menaikkan log inflasi sebesar 0,1185. Lalu R-square-nya ini sebesar 0,0723, yang dimana model ini menjelaskan hanya 7,23% variasi inflasi. Lalu R-square-nya ini sebesar, R-square kan tadi udah, ulang ya. Lalu Durbin Watson-nya sebesar 0,42, yang dimana autokorelasinya ini positif tinggi, sehingga ini mengganggu validitas model. Jadi, model Locklin ini masih belum memadai dan membutuhkan perbaikan, sehingga pengaruh penganggurannya ini terhadap inflasi tidak signifikan secara statistik. Baik, sekian dari hasil data yang sudah kami analisis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.